Undang-undang KUHP yang baru saja disahkan DPR terus menuai polemik. Penyerangan terhadap harkat, martabat Presiden dan Wakil Presiden di depan umum bisa dipidana 3,5 tahun penjara. Aturan ini juga berpotensi tergelincir menjadi pasal karet karena tafsir dari mengkritik atau menghina bisa masuk ke wilayah abu-abu. Ya, selain itu pemirsa diterangkan pula kritik tidak bisa dipidana jika disertai dengan solusi. Padahal solusi bukanlah domennya dari warga masyarakat Indonesia biasa. Demikian pula dengan penghinaan terhadap pemerintah, penguasa umum hingga lembaga negara bisa dipidana. Akankah aturan ini membungkam demokrasi di mana pula posisi kebebasan mengeluarkan pendapat nantinya di tengah kungkungan KUHP yang baru ini? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada beberapa narasumber, ada pakar hukum etika pers, pakar hukum dan etika pers yaitu ada Mbak Wina Armada Soekardi yang nanti akan bergabung bersama kami. Kemudian juga hadir sudah bersama kami tenaga ahli utama KSP Bang Ali Muhtar Ngabalin dan juga anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem Bang Taufik Basari. Pertama kita ingin ke DPR terlebih dahulu. Halo. Halo. Bang Taufik, mengapa pasal-pasal ini terkesan sangat ingin melindungi penguasa? Ada yang berpendapat demikian. Bagaimana menjelaskannya kepada masyarakat? Jadi pasal-pasal yang saat ini dikritik itu sebenarnya sudah dibahas di DPR. Saya sendiri dalam posisi untuk meminta pasal-pasal tersebut ya, yaitu penyerangan harkat martabat Presiden dan Wakil Presiden, kemudian penghinaan terhadap kekuasaan umum, kemudian penghinaan terhadap lembaga negara ya, untuk dihapuskan. Nah, tetapi dalam proses pembahasan yang kita lakukan, kemudian kan pandangannya tidak hanya satu segi saja, ya. Tidak hanya pandangan yang seperti saya sampaikan ingin menghapus, ada juga pandangan lain yang berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut harus tetap ada. Nah, karena dalam proses pembentukan undang-undang pun juga itu merupakan proses politik, di dalamnya juga ada demokrasi politiknya, maka kita juga harus mengakomodir pikiran-pikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, posisi yang berbeda ini, ya, untuk juga kita pertimbangkan. Oleh karena itulah maka dalam rangka untuk kita mengakomodir segala kepentingan yang ada, segala pendapat yang ada, maka kita mengambil jalan tengah. Apa jalan tengah yang kita lakukan? Pasal-pasal tersebut memang masih ada, tapi kita berikan batasan-batasan yang sangat ketat, ya, sehingga meskipun pasal itu ada, tapi sulit untuk diimplementasikan, sulit untuk disalahgunakan. Ya, saya ambil contoh begini. Pasal-pasal yang tadi dipermasalahkan ya, penyerangan harkat martabat Presiden Wakil Presiden, kemudian penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara, itu merupakan delik aduan, di mana yang bisa mengadu hanya pimpinan lembaga negaranya atau pimpinan pemerintahan. Saya contohkan begini, misalnya ada suatu perbuatan yang dianggap menghina lembaga Mahkamah Agung. Maka yang bisa mengadukan hanya Ketua Mahkamah Agung saja. Sementara Hakim Agung, Panitera, pejabat MA, polisi atau siapapun tidak bisa mengadukan itu. Nah, kita bisa melihat bahwa tentu Ketua Mahkamah Agung tidak akan gegabah, tidak akan serta-merta mempergunakan pasal ini untuk berbagai perbuatan-perbuatan yang terjadi misalnya. Nah, oleh karena itulah maka kembali, jadi ini adalah suatu upaya kita untuk mencari jalan tengah, ya, dengan tetap mencoba menjawab kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran masyarakat kan ketakutan adanya ini pasal membuat bisa disalahgunakan, membuat demokrasi menjadi terancam, membuat kritik bisa dipidana. Nah, dalam penjelasan pun kita tambahkan bahwa kritik ini berbeda dengan penghinaan. Ya, yang dimaksud penghinaan adalah merendahkan martabat, termasuk juga menista dan memfitnah. Tapi kritik tidak termasuk di dalamnya. Bukan berarti kritik ya hanya kritik yang ada solusi saja yang tidak dipidana. Bukan, kritik tidak termasuk di dalamnya. Dan kemudian di dalam penjelasan juga kita jelaskan soal jaminan negara demokrasi. Nah, artinya apa? Kita sudah berupaya untuk memberikan batasan-batasan yang ketat. Sehingga mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terjadi meskipun memang pasal ini tetap ada. Bang Taufik, agar tidak abu-abu antara muatan kritik sama penghinaan ini yang kadang masyarakat sebagian mungkin kami tidak tahu masih sulit membedakannya. Niatnya mau mengkritik ternyata masuk ranah penghinaan. Jadi begini, sudah di dalam penjelasan itu kita jelaskan ya bahwa kritik berbeda dengan penghinaan. Ya, upaya orang-orang yang misalnya melakukan perendahan martabat, ya kemudian melakukan fitnah itu rumusannya adalah menuduhkan sesuatu hal yang diketahuinya tidak benar. Jadi ada unsur jahatnya dia. Di situ dia sudah tahu bahwa ini tidak benar, tapi sengaja dituduhkan. Nah, itu berbeda dengan kritik. Kalau kritik itu terkait dengan kebijakannya, ya terkait dengan hal-hal yang selama ini menjadi tugas dan wewenang dari suatu lembaga negara atau suatu pemerintahan, ya. Nah, itu berbeda dan sudah kita tegaskan dalam penjelasan. Nah, sehingga kalau misalnya kemudian ada kritik yang kemudian diancam dengan pasal ini, berarti aparat penegak hukumnya yang
dia salah menerapkan, yang itu kemudian harus kita perbaiki. Nah, karena itulah kita akan mempergunakan waktu 3 tahun ini untuk sosialisasi agar aparat penegak hukum juga paham bahwa pasal-pasal ini meskipun ada, tapi tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik, dan sebaliknya malah dimaksudkan juga untuk menjadi bagian dari cita-cita kita untuk menegakkan negara demokratis. Oke, baik. Saat ini sudah bergabung bersama kami ada Bung Wina Armada Soekardi. Halo. Halo, selamat sore Mbak. Iya, selamat sore Pak Wina. Selamat sore Mas. Pak Wina, Ya. ini tidak bermaksud untuk membungkam rakyat. Ini hanya untuk membatasi hinaan-hinaan saja. Bagaimana? Ini akan seperti apa nanti implikasinya dan aplikasinya di lapangan? Begini ya, yang pertama-tama saya tadi tidak terlalu jelas mendengar karena mohon maaf laptop saya mati. Tetapi ada beberapa hal sebelum saya menjawab soal itu. Yang pertama kan ada masa periode 3 tahun ya untuk berlakunya KUHP ini ya. Ini juga kontradiktif. Kita ingin cepat bahwa kita setuju bahwa undang-undang produk Belanda diganti ya. Tetapi kita tidak menginginkan asal pergantian saja. Artinya kita tidak hanya menginginkan casingnya diganti, tapi RAM-nya, tapi prosesornya tetap yang lamban, ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita lihat istilah dekolonialisasi yang dikemukakan oleh para pembuat undang-undang, nyatanya ya itu casingnya saja, tetapi dalamnya justru rekolonialisasi. Bahkan dalam hal-hal yang terkait dengan demokrasi, KUHP yang sekarang itu lebih kejam dari KUHP buatan Belanda. Dan kalau kita lihat latar belakang pembuatan pasal-pasal itu kan ada tujuannya. Katakanlah pasal HC Artikelen, permusuhan, ya, kebencian. Ketika zaman Belanda itu dibuat untuk menindas pergerakan kemerdekaan organisasi-organisasi Indonesia. Sekarang pasal itu dipertahankan lagi. Ya, kalau zaman Belanda kita tahulah, kita tidak boleh melawan mereka. Tapi ini kan kita sendiri ya. Kenapa lagi ya mesti, sedangkan di Belanda saja itu tidak dipakai lagi, di kita masih diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya, apa sih niatan dibuat pasal-pasal itu? Kayak tadi penghinaan negara, penghinaan negara, ini kan nanti law enforcement-nya tidak dilaksanakan oleh para pembuat undang-undang sekarang, ya. Tapi dilaksanakan bukan oleh DPR, bukan oleh pemerintah, tapi oleh polisi, kejaksaan, ya, dan mungkin hakim-hakim yang akan datang, yang ada distorsi antara nilai-nilai yang dilakukan pembuat dengan mereka, ya kan? Nah, kalau dibilang semua, itu lewat undang-undang saja, kan kalau kita melalui jalur hukum, kita menghormati itu, tetapi juga itu kan bermasalah nanti, ya, ada orang yang ketika mengeritik harus menghadapi hukum. Nah, ini menimbulkan, ya, membenamkan demokrasi. Ya. Kemudian kita juga melihat 3 tahun ini kontradiktif. Ya, apa sih ukurannya 3 tahun sosialisasi? Emang yang mau sosialisasikan siapa? DPR sudah, kalau itu sudah menjadi undang-undang, bukan ranah DPR lagi untuk menyosialisasikan lagi, bukan ranah siapa-siapa, itu udah ranah law enforcement-nya, ya. Nah, kalau kita menghadapi law enforcement kan udah beda. Di samping kenapa sih kalau ada 3 tahun kita nggak pakai 6 bulan atau 3 bulan untuk mengadopsi berbagai perbedaan-perbedaan yang masih muncul? Kelihatannya kita mau cepat-cepat 3 tahun di anak. Jangan-jangan 3 tahun itu mau lempar batu cuci tangan untuk agar pemerintahan yang akan datang bermasalah. Kemudian yang hal lain yang ingin saya katakan, di Indonesia ini belum jelas politik hukum ke arah mana. Apakah ke kodifikasi atau ke parsial? Kan undang-undang lain sudah dipretelin dari KUHP, undang-undang korupsi sudah terpisah, undang-undang perbankan dan berbeda. Jadi ada yang parsial. Sekarang ini misalnya kami dari orang pers kan mengatakan KUHP itu tidak akan berlaku buat orang pers. Bukan berarti pers itu imun terhadap hukum, tetapi sepanjang menyangkut profesi wartawan dan mekanisme kerja pers, maka yang berlaku tetap undang-undang pers, ya kan? Nah, nanti di sini kalau kita spesifik soal pasal penghinaan terhadap presiden dan juga wakil presiden, ini kan sifatnya delik aduan, Pak Wina. Ditanggapi sesaat lagi, Bang Ali Mukhtar Ngabalin juga nanti akan bergabung bersama kami hanya di Kabar Petang, pemirsa.